billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini kita sering dihadapi dengan berbagai macam masalah. Terkadang kita mampu menyelesaikannya. Namun tidak jarang pula beberapa dari kita kewalahan, kesusahan, atau bahkan gagal dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pada momen inilah muncul kesadaran bahwasanya kita adalah makhluk yang memiliki keterbatasan dan kelemahan. Di saat itulah sudah semestinya kita ingat kepada Zat yang Maha Kuasa, Zat yang mengatur segala urusan di kehidupan ini. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagai hamba yang sering khilaf dan lupa, kondisi ini sudah menjadi mafhum dari Sang Khalik, agar setiap kita memohon, mengadu, serta meminta kepadanya setiap kali dihadapkan dengan berbagai persoalan dan ujian dalam hidup ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka senantiasa memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka senantiasa berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwasanya Allah begitu dekat kepada kita, dan Allah telah menyatakan bahwa Ia akan mengabulkan setiap permohonan hambanya. Persoalannya adalah, apakah kita mau meminta? Apakah kita yakin dengan permintaan kita? Apakah kita juga sudah menempatkan diri kita sebagai hamba yang setia dan senantiasa memenuhi perintah-perintahnya? Orang yang beriman tentu saja akan menjadikan doa sebagai salah satu jalan atau wasilah untuk meraih setiap apa yang diinginkannya. Sebab dengan doa kita menjadi bagian dari setiap insan yang senantiasa beriman atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-temanku yang berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, doa adalah senjata bagi seorang mukmin dan tiang kekuatan agama serta cahaya langit dan bumi. Orang yang senantiasa berdoa, jiwanya akan tentram, hatinya akan tenang dan lapang. Mengapa demikian? Karena orang yang senantiasa berdoa, ia merasa bahwasanya dirinya telah bersandar kepada Sang Pemilik dan Penguasa alam semesta yang mengatur kehidupan ini, sehingga orang yang senantiasa berdoa akan terhindar dari yang namanya stres, gelisah, perasaan takut, dan khawatir. Dengan kata lain, orang yang senantiasa berdoa akan terjaga kesehatan mentalnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, tiada seorang pun yang berdoa kepada Allah melainkan akan dikabulkan olehnya. Ia akan mendapatkan salah satu dari 3 hal. Yang pertama,
dipercepat terkabulnya di dunia. Yang kedua, disimpannya untuk diberikan di akhirat nanti. Dan yang ketiga, diganti dengan mencegahnya dari segala bencana dan musibah yang serupa. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang beriman akan senantiasa meyakini bahwasanya setiap apapun yang terjadi dalam hidupnya adalah yang terbaik untuknya, karena ia yakin bahwasanya segala apa yang telah terjadi adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang yang tidak berdoa, mereka adalah orang-orang yang telah merasa cukup tanpa ada peran serta dari Sang Yang Maha Kuasa. Orang yang seperti ini akan sangat mudah terkena goncangan batin, stres, atau bahkan berputus asa dalam hidupnya. Sebab segala urusan hidupnya hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Maka di bulan Ramadan ini merupakan bulan yang terbaik untuk memperbanyak doa kita. Karena di bulan ini suasana batin kita sangat kondusif, yaitu sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih, ada satu pernyataan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya doa orang yang berpuasa termasuk doa yang mustajab. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, ada 3 orang yang tidak akan tertolak doanya. Yang pertama, doa orang yang berpuasa sehingga ia berbuka. Yang kedua, penguasa yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Doa mereka akan Allah angkat ke atas awan, dan kemudian dibukakan baginya pintu langit. Seraya Allah berfirman, "Demi keperkasaanku, aku akan memenangkanmu," atau "Aku akan menolongmu meskipun tidak segera." Dengan datangnya bulan Ramadan yang berkah ini, marilah sama-sama kita gemar dalam berdoa. Niscaya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Setidaknya dengan berdoa bisa menjadi pertanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jiwa ini tetap sehat, hati ini tentram dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ma asabani min hasanatin faminallah, wa ma asabani min sayyi'atin famin nafsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.